mengidentifikasi syarat, menentukan syarat pengumpulan kritikal, membuktikan pengumpulan pada kritikal, lalu mengaplikasikan syarat tersebut pada pemecahan soal. Oke, selanjutnya coba amati gambar lantai segitiga di sini. Kelihatan semua gambarnya? Oke. Itu kira-kira gambarnya bentuk apa ya? Harganya itu keramiknya segitiga. Persegi, ya. Nah, menurut kalian apakah ukuran keramik tersebut sama semuanya? Sama. Kok kalian bisa tahu nih kalau ukuran keramik tersebut sama? Kenapa? Kirakan aja. Bentuknya rapi, Bu. Bentuknya rapi. Oke. Ya, semua jawaban benar. Untuk lebih tepatnya itu mereka mempunyai sisi-sisinya sama nggak sisi-sisinya? Sama. Itu nanti kan kita pelajari di pengumuman segitiga. Jadi setelah Ibu sampaikan tadi, kita akan membentuk kelompok ya. Kelompoknya dibentuk berdasarkan hasil dari nilai materi sebelumnya, itu materi keseimbangan. Dan Ibu sudah membagi kelompoknya. Untuk kelompok 1 ada Natasha dan Tessa, kelompok 2 ada Rizky dan Aldi, lalu kelompok 3 ada Alia, Riza dan Salina. Bisa bergabung ke kelompoknya masing-masing. Oke, kalian sudah bergabung ke kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD yang pertama. Kita akan berikan LKPD yang pertama dulu ya, sama kelompok 1. Jadi di LKPD-nya bisa dilihat di situ ada masalah atau bacaan, yaitu tentang apa? Tentang jam engklek. Nah, nanti kalian bisa mengamati dulu bidang engkleknya, lalu mengerjakan soal-soal di lembar yang selanjutnya. Ini kasih Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan ya. Oke, Ibu. Bu, izin bertanya. Ya. Ini ukurannya sama ya, Bu? Iya, ukurannya sama. Misalnya. Iya, 1, 2, 5, 8 ini sama. Oke. Ini apa saja? Persegi. Kalau yang 3, 4 Trapesium. Yang nomor 6, 7 Balok. Salah. Maaf. Ya, oke. Masih punya. Bagaimana Bapak 2? Ada bingungan? Ini sudah Bu, terus yang nomor 1 tadi sudah. Untuk gambarnya apakah sudah mulai? Gambarnya progres Bu, soalnya kami membuat model engklek yang belum ada. Oke. Ini yang di arsipnya maksudnya apa ya? Di sini nggak boleh Yang dijelaskan. boleh diinjak. Oh. Kan ada di tengah Bu, tapi Iya. nggak boleh diinjak, harus pilih yang diarsir. Kakinya itu harus terus ngangkang gitu. Iya, boleh. Iya, oke, bagus. Bisa dilanjut ya. Oke Bu. Gini. Oke. Asik. Oke, gimana semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, sudah Bu. Nah, dikumpulkan ya LKPD yang pertamanya. Baik Bu, baik. Selesai. Wah, gambarnya Bapak 2 sangat unik ya. Pokoknya nggak ada bunga gini. Apa itu robot?
Lalu selanjutnya garis ketiga ABE dan CKM. Sama seperti cara sebelumnya, kita pindahkan titik A, B, C atau K dan coba tumpang ini setiganya. Apakah kedua ketiga dapat ditumpangkan sehingga sisi yang satu sejajar dengan sisi yang lain? Ayo kita coba lagi. Kita pindahkan CK, CKM ini. Gimana? Apakah ada kesulitan? Bu, mau tanya. Iya. Ini kok tidak bisa digeser ya Bu? Segitiganya dulu. Oh iya, untuk bisa merubahnya kita geser aja titiknya ya. Titik A kita geser ke sini. Nah, Begitu. iya. Ditekan Bu. Tuh, Ambil ditekan. Iya. beda ya. Nah, terus ini titik B-nya dipindahkan ke sini. Iya. Nah, Ya, menurut Natasha, ini tumpang tindih nggak segitiganya? enggak, karena ini enggak menumpang dan tidak menindih. Nah, iya. Yang ininya. Berarti jawabannya iya atau tidak? Tidak. Tidak. Nah, setelah kalian mengerjakannya ini, bawahnya ada analisis. Di sini kalian bisa menampilkan atau menyembunyikan ukuran sisi dan ukuran sudut dari segitiga. Nah, kalau gitu kan muncul pada sisinya. Kalau ini yang bawah akan muncul ukuran sudut dari segitiga tersebut. Kalau kita coba pindahkan segitiganya sama seperti cara sebelumnya, bagaimana segitiganya sama seperti ini? Sama. Berarti apa sih ciri segitiga di depan ini sehingga sisi-sisinya sesuai ya? Menurut kalian bagaimana? Besar sudutnya sama dan dimensinya sama dan ditulis di kolom sini ya. Sekarang kita telah lagi berdasarkan aktivitas sebelumnya dapat kita simpulkan jika segitiga yang bertumpang tindih dengan sempurna memiliki sisi dan sudut yang sesuai sama besar. Segitiga tertentu dinamakan apa? Segitiga yang kongruent. Jadi segitiga kongruent itu apa? Alia coba dijawab segitiga kongruent itu apa? Segitiga yang sisi-sisinya sama. Oh ya, sisi-sisinya apa lagi Alia? Sama, sudutnya bersesuaian. Iya, oke. Selanjutnya, setelah kita belajar GeoGebra, gimana? Paham dengan arti dari kongruensi segitiga? Paham. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan KKPD berdasarkan kelompok. Makasih Bu.
sisi sudut. Jadi ada sudut, terus sisinya sama sudut satu lagi. Iya. Nanti dikasih selama segitiga apa ya? A, B, C atau gimana? Baik Bu. Berarti kalau ini ABC, yang ini DEF gitu ya. Ya, sama ukuran sudutnya kok bisa kamu bilang sudutnya itu sama? Misalkan ini kan sama ya. Iya. Nanti kasih besar sudutnya berapa? Oh, iya. baik Bu. Sisinya juga Bu. Ya, sisi. Makasih. Iya. Kayak bener-bener. Itu sudut sisi sudut. Aku ya di tandai PR-nya lagi titik-titik. SUT. Nah, terus Mana pan sisi yang sama pan? ih ditanda oh ya RP sama UST. Iya. Gini. RGB kan berarti gini sih sama kayak UST ini. Kan? Nah, Oh iya sih SEA bilang. PR. Oke, jadi gimana semuanya sudah selesai mengerjakan? Sudah. Oke, karena sudah selesai mengerjakan, Ibu minta keluarga kelompok maju ya. Oke, sudah menentukan ya kelompok satu. Dari kelompok satu. Oke, sekarang kelompok tujuh saja Bu. Setelah ini ada maju tujuh. Kita kelompok satu. Ya, habis sekali. Ya, kelompok dua, ayo kelompok dua yang pada maju. Rizky, ayo Rizky maju. Sudah selesai belum? Ya, ayo Rizky, bisa maju Rizky. Nomor tiga. Pindah seperti. Oh iya, Rizky, ayo Rizky maju kita. Bisa Pak. Jadi harus menunjukkan Oke. di Coba Friza, coba. Ayo, aktivitas satu. Sudah selesai? Sudah. Oke, aktivitas satu di sini menentukan syarat kemungkinan segitiga. Kemungkinan merupakan kondisi di mana dua buah bangun datar yang memiliki bentuk, ukuran, dan besar sudut yang bersesuaian sama besar. Kekongruenan dapat direpresentasikan dengan simbol dua bangun datar akan dikatakan kongruen jika memiliki bentuk yang sama, panjang sisi-sisinya sama panjang, dan besar sudutnya sama besar. Dua segitiga akan dikatakan kongruen jika memiliki syarat sisi sudut sisi dan sudut sisi sudut. Untuk sisi itu berarti panjang ketiga sisi yang bersesuaian sama besar. Untuk sisi sudut sisi, dua sisi yang bersesuaian sama besar dan sudut yang diapit oleh kedua sisi sama besar. Untuk sudut sisi sudut, satu sisi yang diapit oleh dua sudut yang saling bersesuaian sama besar. Terima kasih sudah bersama. Untuk aktivitas kedua coba Rizky. Selesai Rizky? Sudah. Untuk aktivitas kedua nomor 1, pada gambar berikut segitiga PQR dan segitiga STU merupakan dua segitiga kongruen. Besar sudut PRQ sama dengan besar sudut SUP dan sudut RIP sama dengan sudut UST. Manakah pasangan sisi yang sama panjang? A. PR sama dengan SU, B. QR sama dengan DU, C. PQ sama dengan SU, dan D. PQ sama dengan SD.
Terus dari gambar tersebut kan kita mau nyari pasangan sisi yang sama panjang ya. Oke. Dari sini pasangan sisi yang sama panjang adalah R itu akan sama dengan U, kemudian Q akan sama dengan ST, dan SU itu akan sama dengan R. Sehingga untuk jawabannya adalah yang D. Kemudian untuk yang nomor 2, aktivitas 2, pada gambar berikut segitiga KLM kongruent dengan segitiga RST. Pernyataan yang sama panjang adalah nomor 2 ini untuk nomor 2 karena ini ada 70 derajat, ada 35 derajat, di sini ada 75 derajat, ada 70 derajat. Berarti karena dua segitiga ini kongruent kan ada salah satu yang kosong ya. Nah, salah satu yang kosong ini di KLM yang tidak ada di segitiga RST itu adalah yang 75 derajat. Berarti sudut K itu sebesar 75 derajat dan sudut S itu yang tidak ada hanya 35 derajat di sini. Oke, dari sini bisa kita simpulkan bahwa sudut KL itu akan sama dengan sisi yang diambil oleh sudut 75 dan 35, yaitu RS. Kemudian ML itu akan sama dengan 70 dan 35, ST, dan kemudian yang terakhir sudut KM itu akan sama dengan RT. Oke, jadi untuk jawaban pada nomor 2 adalah yang A. Oke, sudah. Jadi dari penjelasan Rizky semuanya sama atau ada yang berbeda? Jawabannya juga sama ya. Oke, terima kasih Rizky. Lalu untuk yang nomor 3, aktivitas 3 itu coba Rizka, ayo. Ini membuktikan sebuah segitiga kongruent pada segitiga lainnya. Maka pada segitiga di aktivitas ini ada dua segitiga, yaitu segitiga ABD dan DAC. Nah, pada gambar awalnya, gambar ya. Pada gambar awalnya antara segitiga ABD dan DAC itu menyambung seperti ini. Nah, kemudian dari gambar seperti ini dapat kita pisah jadi dua segitiga, yaitu segitiga yang pertama adalah segitiga DAC dan segitiga PAC.
dari dua segitiga di atas kita dapat menyimpulkan bahwa sudut ini dan sudut ini adalah sama, dan juga diketahui pada soal bahwa sisi BA sama dengan sisi BC. Jadi tadi sudut DAB sama dengan sudut CBA, dan sisi DA sama dengan sisi CB. Nah, selain itu juga pada soal diketahui panjang AB sama dengan panjang AB. Jadi berdasarkan syarat kekongruenan segitiga sisi, sudut, dan sisi dapat disimpulkan bahwa segitiga ABD dan BAC adalah segitiga yang kongruen. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah sama jawabannya? Sama. Untuk aktivitas 4 ada membuat segitiga kongruen ya. Coba bisa ditunjukkan segitiganya ke teman-teman. Ya. Riza dapat menggambar itu apa? Dengan syarat kongruen apa? Sudut sisi sudut. Iya. Sudah dijelaskan mana yang sisi sudutnya? Ini sudut sisi sudut. Berapa besar sudutnya? Yang ini sudutnya 30 derajat, sisinya 7 cm, sama sudut yang ini 45 derajat. Sama 30 derajat, 7 cm, 45 derajat. Benar apa lain? Benar nggak? Ini sudut sisi sudut. Nah, oke, kalau ini yang Cesa. Dapat apa Cesa? Syaratnya? Sisi. Sama-sama sisinya 3 cm. Bagaimana? Benar kan? Yang Cesa sisi. Kalau seperti itu? Nah, Benar. Bagaimana? Punya Rizky? Kalau punya Rizky? saya syarat kekongruenannya adalah sisi Bu. Iya. Saya buat segitiga siku di mana panjangnya AC itu sama dengan PR sebesar 5 cm. Kemudian sudut CAB itu sama dengan RPQ sebesar 90 derajat, dan panjang AB sama dengan PQ sebesar 4. Bagaimana kalau yang lain? Apakah benar dapat Rizky? Kalian dengan syarat seperti itu? benar. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Bisa tadi ya. Terima kasih. Selamat mengerjakan GeoGebra dan materi tadi. Ibu akan mengulas sedikit materi hari ini, yaitu tentang syarat-syarat kekongruenan segitiga. Yang pertama ada apa syaratnya? Sisi. Yaitu dua segitiga dikatakan kongruen jika panjang ketiga sisi yang berkesesuaian sama besar. Lalu yang kedua ada syarat sisi sudut sisi, yaitu dua segitiga dikatakan kongruen jika dua sisi yang bersesuaian sama besar dan sudut yang diambil oleh kedua sisi sama besar. Gambarnya ada pada ini ya, contoh ya. Lalu yang ketiga ada syarat sudut sisi sudut, di mana dua segitiga dikatakan kongruen jika salah satu sisi yang diambil oleh dua sudut yang saling bersesuaian sama besar. Berdasarkan tiga syarat tadi, ada yang masih dibingungkan? Sudah paham. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah kita refleksi dulu ya tentang materi kegiatan belajar hari ini. Kita akan bagikan refleksi, gambar refleksinya.
jam pulang, mungkin ketua kelas bisa memimpin doa untuk pulang. Siap, gerak.